Sekarang kita posisinya di belakang kampusnya Elis. Nah, di sini saya akan sedikit cerita tentang pengalaman kita berangkat kemarin. Jadi mulai dari sekolah kita diantar bis terus ke Juanda. Juanda di situ kita berangkat jam 7, tapi sebelum berangkat kita masukin koper dulu. Halo rombongan SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang, sekarang sudah sampai di Juanda. Ini mau persiapan untuk timbang koper dan wrapping. Lanjut wrapping, Rek. Mari nih check-in. Yuk. Jadi kopernya anak-anak jumlahnya sekitar 29. Dimasukkan, kita naik Garuda. Habis itu kita kan udah dimasukkan ke bandara di Juanda itu. Nanti kita ambil kopernya di Haneda. Jadi walaupun kita transit di Jakarta, tapi kita enaknya udah nggak pindah-pindah koper lagi. Nah, terus sampai kita berangkat sampai jam 7 malam dari Juanda sampai Jakarta jam 11 malam. Kita sekarang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita sedang menunggu boarding masuk pesawat. Ini udah capek sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini orang tua. Nah, setelah jam 11 dari Jakarta kita nunggu sekitar 1 jam kalau nggak 2 jam. Nah, itu kita perjalanan dari Jakarta ke Tokyo, ke Haneda. Nah, di situ kita memakan waktu 8 jam. Nah, 8 jam penerbangan, terus kita udah sampai Haneda, kita kan harus ambil koper nih. Nah, di situ ya ada beberapa kejadian lucu, misal seperti Kevin kemarin. Pin. Nah, kemarin gimana? Pas di Haneda kok saya kan pakai sepatu safety, jadi harus dilepas biar gak kena tutut atau X-ray. Lah kamu kenapa kamu lepas juga? Karena saya gimana ya? Waktu itu kan kecapean, Pak. Oh iya, kecapean. Kurang konsentrasi juga saya. Kurang aqua. Nah, dan itu saya juga karena saya tidak membaca gitu, Pak, peraturan, Pak. Okay. Jadi saya tidak memperhatikan, jadi saya ikut yang depan saja. Iya, ikut yang depan saja. Makanya itu, Pak, saya cepat sepatu, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih, Mas Kevin. Iya. Sudah sampai Haneda, guys. Kita sekarang akan mengurus surat embarkasi. Jadi kita tuh kan dari luar negeri ya, jadi kita tuh harus ngisi form gitu buat KTP Jepang gitu. Zenku Kardo itu KTP buat Jepang kan, kita kan di sini kan belajar kan. Nah, di situ kita tuh habis ngisi form itu kita dapat kayak KTP Jepang gitu. Terus nanti visa kita tuh di-stempel gitu. Halo, coba lagi. Sekarang saatnya di embarkation. Mantap. Nanti tuh stempelnya ada 2 gitu. Satunya itu buat Aruba itu. Yaitu kalau Aruba itu kayak part time gitu di sini. Nanti biar kita tuh sekolah di sini tuh bisa sama part time juga gitu, buat bayar sekolahnya, buat kehidupan sehari-hari gitu. Habis itu masuk, ya flagnya nggak kerasa sih, terus sejam, terus sampai Komatsu. Nah, di Komatsu itu langsung di depan kita ngambil koper itu langsung ditunggu sama satu sensei, sama yang satunya lagi saya lupa namanya ya itu. Nah, kalau saya itu kan bisnis ya, jadi saya itu diantar satu sensei langsung ke kampus Elis yang di sini, yang dekat sini di Kanazawa. Coy.
yang barenganku ada yang di Kaga itu ada 2 orang, Mbak Evi sama Nilam. Ya itu langsung berangkat, langsung kita berpisah di sana. Hai, kita sampai di Komatsu, mau ke Elis di Kaga. Ya itu dijemput aja. Ya modelannya kayak AS tapi lebih panjang gitu lah, dijemput sih. Sampai Elis, nah terus sampai Elis itu langsung dibagi gitu, kopernya dikeluarin langsung ditaruh di pickup. Nah itu pickupnya tuh gokil, yang nyetir Sakai Sensei cewek itu, aku kaget ya. Habis itu kita tuh langsung dibagi itu teman sekamarnya langsung dibagi itu. Nah saya kebagian sama Mas Sony, ya yang ini saya sekamar sama Mas yang jaket putih ini. Nah, ini teman sekamar saya. Nah itu terus untungnya sih kita kan yang cowok kan ber-8 kan, ya 8. Nah itu untungnya itu satu gedung apa tuh kalau di sini ngomongnya. Nah itu untungnya satu gedung, jadi kita masih ya tiap hari ketemu lah. Hari pertama kita langsung masuk Gakko, kemudian dapat tab. Untuk hari kedua kita juga masih masuk Gakko. Kemudian siangnya kita berbelanja di Second Street. Second Street itu tempat-tempat barang bekas tapi berkualitas, tapi nggak semuanya bekas. Senang yang cewek-cewek cantik. Mas Sony dapat 1. Hai minasang, kita mau ke Second Street. Kita cari barang-barang keperluan buat sehari-hari nanti. Ayo. Halo, ini lagi belanja sepatu, harganya cuma 300 ribuan. Itu apa Ki? Keset teflon. Berapa Sam? Boleh apa Sam? Alat masak. Alat masak. Berapa? Ini 8.000. Ini 70.000. Kopi Berapa harganya? 100 yen sekitar 15.000 gak sampai. Di Second Street kita dapat teflon, dapat panci, kemudian keset dan juga beberapa gelas dan peralatan makan lainnya. Mbak Ken dapat apa? Aku nggak beli apa-apa di situ. Second Street gak dapat apa-apa. Nggak beli apa-apa. Kalau Mas Siril dapat apa? Teflon. Teflon sama gelas ya? Teflon aja. Oh, teflon aja. Kalau aku nggak beli soalnya aku mau belinya di Seria. Kemudian dari Second Street kita lanjut belanja bahan-bahan makanan, tempatnya di Gyomu namanya. Di Gyomu itu tempat makannya seperti Superindo gitu kalau di Indonesia. Di sana banyak makanan-makanan berkualitas pastinya, harganya murah dan nggak bikin kantong jebol. Pastinya dapat banyak. Mbak Ken dapat apa aja? Kalau aku itu beli kayak minyak, terus togenya itu murah banget kayak di Indonesia, terus tofu, terus karage juga. Karage satu plastik itu 1 kilo itu cuma sekitar 60.000 ya? Iya. Iya, 60.000, terus cuma barang-barang yang sayur-sayur aja sih saya nggak beli. Kalau Mas Siril? Belanja dapat apa Ril? Beras 10 kilo. Harganya 300. Untuk 2 orang tapi. Kita hari ketiga cari sepeda pancal ke Donki karena di sini transportasi sangat penting. Soalnya kita kemana-mana juga jauh, kita butuh, kita capek untuk jalan-jalan. Terus
kita ke sana milih-milih sepeda itu di harga saya dapat di harga 3.100.000 kalau di Indonesia. Di sepedamu. Kira-kira. Kalau misalkan di sini kita beli harus ada sertifikat untuk pengisian form. Beda kalau di Indonesia kita tinggal beli, bawa uang, kita bawa pulang. Kalau di sini kita harus ngisi form dulu. Banyak yang kita isi buat untuk bukti kepemilikan sepeda. Kita di sepeda juga nggak asal sepeda kita pakai itu nggak. Jadi di sini tuh kita sepeda kita ada kayak semacam plat nomor yang terkoneksi dengan identitas kita di sini. Nama identitas kita itu sertifikado. Terus apa nih, Lang? Dan contoh surat BPKB-nya itu gini. Kita mengisi, kalau sepeda kita hilang itu bisa dicek ke kepolisian. Dalam 2 hari bisa ketemu sepedanya. Banyak yang perlu kita isi. Soalnya juga butuh untuk pengisian form kayak gini. Kalau dapat harga, kalau yen itu 25.000. Kalau di Indonesia 2.500.000. Kalau sepedanya Bayusan ini dapat dari ahli waris, dari kakak kelas, dari senpai. Menghibahkan sepedanya buat kita. Bukan anaknya. Oh,